Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana? Masih tetap semangat belajar ya? Kali ini kita belajar di tema 6 tentang energi dan perubahannya, subtema 1 tentang sumber energi di pembelajaran yang kelima. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Nah, simak ya percakapan antara ibu dan juga Siti. Siti bertanya, "Bu, mengapa ya angkot tadi mogok?" Ibu menjawab, "Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok." Siti bertanya lagi, "Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu?" Ibu menjawab, "Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan." Siti bertanya lagi, "Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu?" Ibu menjawab, "Bahan bakar minyak atau BBM itu berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu." Siti bertanya lagi, "Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu?" Ibu menjawab, "Iya, Nak, butuh waktu yang sangat lama." Siti bertanya lagi, "Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu?" Ibu menjawab, "Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi di mana saja BBM banyak digunakan." Siti bertanya, "Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu?" Ibu menjawab, "Betul, Nak, oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit." Siti bertanya lagi, "Oh begitu ya, Bu?" Lalu ibu menjawab, "Iya, Nak, wah kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun." Siti menjawab lagi, "Oh iya, Ibu." Nah, dari situ kalian telah membaca percakapan ya. Sekarang kita kerjakan coba soal-soal yang ada di sini. Yang pertama, kalian bisa tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Coba apa yang kalian temukan paling sedikit 3 ya terkait sumber energi dari percakapan antara Siti dan Ibu. Yang pertama adalah bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Dan yang kedua, bahan bakar minyak atau BBM itu berasal dari fosil hewan yang mati jutaan tahun yang lalu. Dan yang ketiga, BBM dapat digunakan untuk kendaraan, menyalakan kompor, dan menghidupkan mesin-mesin pabrik. Dan yang keempat, kita harus menghemat penggunaan BBM karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Nah, itu adalah contoh isi percakapan ya yang disampaikan Ibu kepada Siti. Sekarang kita buat kalimat dengan kata-kata berikut. Nah, jika kalian ingin melihat isi percakapannya, bisa kalian pahami lagi ya isi percakapannya seperti apa. Nanti bisa kalian tulis sesuai dengan isi percakapan yang kalian temukan. Oke. Selanjutnya, kalian buat kalimat dengan kata-kata berikut. Yang pertama ada fosil. Kita buat kalimatnya. BBM kita buat kalimatnya, ada mogok, ada bensin, dan ada energi. Nah, untuk yang fosil ini anak-anak, kita buat kalimatnya ya. Seperti contohnya, bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan dan tumbuhan. Itu contoh kalimat dari kata fosil. Untuk yang BBM banyak digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu contohnya. Ada kata mogok. Kendaraan mogok karena kehabisan bahan bakar. Dan yang keempat bensin. Nah, ini kita bikin kalimat anak-anak. Bensin dapat digunakan untuk menjalankan kendaraan bermotor. Lalu yang kelima adalah energi. Kita buat kalimatnya menjadi energi yang ada di alam semakin sedikit. Itu adalah contoh-contoh kalimat
dengan kata-kata yang memang sudah ada di dalam pertanyaan. Jadi sebenarnya di dalam menyusun suatu kalimat, kalian bebas ya menyusun sesuai dengan kreasi kalian, sesuai dengan pemikiran kalian sendiri. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang diskusikan cara untuk menghemat BBM. Bisa kalian lakukan bersama teman atau secara berpasangan. Coba kita bahas bersama-sama ya, bagaimana cara menghemat energi yang berupa BBM. Yang pertama, beralih menggunakan kendaraan umum saat berpergian. Kedua, cukup berjalan kaki saat akan menuju tempat yang dekat. Dan yang ketiga, menggunakan sepeda saat pergi ke tempat yang dekat. Yang keempat, mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif. Dan yang kelima, menggunakan BBM dengan bijak sesuai kebutuhan. Itu adalah cara-cara menghemat energi yang berupa BBM anak-anak. Nah, sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang sudah pukul 11. Lihat gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11. Nah, bagaimana cara kita membaca suatu gambar jam? Coba kalian perhatikan anak-anak. Kalian perhatikan untuk sisi jarum pendek dan sisi jarum panjang. Sisi jarum pendek di sini menunjukkan di angka 11. Sedangkan untuk jarum panjang itu di 12. Sedangkan kita berpatokan di jarum yang pendek. Di jarum yang pendek tadi menuju angka 11 sehingga bisa kita katakan bahwa jam tersebut itu menunjukkan pukul 11 tepat karena jarum panjangnya di angka 12 sehingga itu menunjukkan pukul 11 tepat. Jam pendek itu terletak di angka 11, jarum jam yang panjang itu terletak pada angka 12. Itu menunjukkan pukul 11 tepat. Lalu 15 kemudian Siti makan siang, berarti Siti makan pada pukul 11 lebih 15 menit. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11 lebih 15 menit pada jarum jam? Nah, kalian juga harus ingat, dulu di kelas 2 kalian sudah mempelajari tentang membaca jam ya. Kita ingat-ingat lagi aja anak-anak ya. Di sini kita lihat tadi Siti 15 menit kemudian kan makan siang ya. Jadi jarum pendeknya tetap di angka 11, sedangkan jarum panjangnya kalau tepat di pukul 11 tadi jarum panjangnya di angka 12. Sedangkan kalau kita cari di 15 menit setelah itu, nah cara mencarinya bagaimana? Dari angka 12 ke angka 1 itu adalah 5 menit anak-anak. Dari angka 1 menuju angka 2 ya, ini 5 menit. Angka 2 ke 3 itu 5 menit. Jadi jika kita lihat jarum panjangnya di angka 3 itu adalah lebih 15 menit anak-anak. Jadi jarum pendek sedikit melewati angka 11, jarum panjang berada di angka 3. Jadi kalian ingat-ingat jika kita melihat jarum panjang di angka 3 itu berarti jamnya itu lebih 15 menit. Oke anak-anak ya. 15 menit kemudian Siti setelah selesai makan, jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Nah, tadi jam 11 lebih 15 menit itu tadi menunjukkan jarum pendeknya melebihi angka 11, lalu jarum panjangnya di angka 3 itu jam 11 lebih 15 menit. Kalau jam 11.30 menit kita tambahkan lagi supaya jarum jamnya itu tepat di menit yang ke-30 ya. Di angka 3 tadi 15 menit kita tambahkan lagi 5 menit itu baru 20 menit. Di angka 5 itu baru 25 menit dan di angka 6 ini baru 30 menit.
Nah, jadi jam 11 lebih 30 menit itu jarum panjangnya di angka 6, sedangkan jarum pendeknya agak melebihi angka 11. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12, sedangkan jarum panjang itu terletak pada angka 6. Coba kalian perhatikan anak-anak di sini ya. Jika jarum panjangnya itu di angka 1 itu adalah lebih 5 menit. Kalau jarum panjangnya di angka 2 itu 10 menit, jarum panjang di angka 3 itu 15 menit, jarum panjang di angka 4 itu 20 menit, jarum panjang di angka 5 itu 25 menit, jarum panjang di angka 6 itu lebih 30 menit, sedangkan di angka 7 itu 35 menit, dan angka 8 itu ada 40 menit, di angka 9 itu 45 menit, di angka 10 itu ada 50 menit, dan di angka 11 itu 55 menit. Ini bisa kita gunakan untuk memastikan kita ketika melihat jam ya anak-anak. Jadi kalau jarum panjang di angka 1 itu berarti lebihnya 5 menit, di angka 2 itu lebihnya 10 menit, dan seterusnya. Itu bisa jadi patokan untuk kita untuk melihat jam. Dan yang perlu kita ingat itu di angka 3 itu lebihnya 15 menit ya anak-anak. Di angka 6 itu 30 menit, dan di angka 9 itu 45 menit. Itu yang bisa menjadikan kita tidak kebingungan dalam melihat jam ya anak-anak. Sekarang pukul berapa, kita lihat dari jarum panjangnya itu di angka berapa, jarum pendeknya di angka berapa, sehingga kita mudah untuk melihat dan membaca sekarang jam berapa gitu ya anak-anak. Sekarang untuk mengasah pemahaman kita, kalian perhatikan gambar-gambar berikut anak-anak. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Nomor 1, di sini kita membuat jarum pendek dan jarum panjang tepat di pukul 7. Nah, ingat, pukul 7 kita harus fokus di jarum yang pendek. Jarum yang pendek itu kita letakkan mengarah ke angka 7. Kalau tepat berarti di angka 12 untuk jarum panjangnya. Jadi pukul 7 jarum pendek itu terletak di angka 7, sedangkan jarum panjangnya terletak di angka 12. Paham ya? Sedangkan yang kedua, pukul 7 lebih 20. Nah, di sini anak-anak, pukul 7 lebih 20. Di sini ada lebih. Jadi, letak jarum pendeknya itu jam 7 lebih. Lebih dari angka 7 jarum pendeknya. Sedangkan untuk 20 menit kita hitung mulai dari angka 12 di sini. 12 ke angka 1 tadi 5 menit. Kalau ke angka 2 itu 10 menit. Di angka 3 masih ingat ya, itu lebih 15 menit. Sedangkan di angka 4 itu lebih 20 menit. Nah, ini sudah ketemu. Jadi jarum panjangnya terletak di angka 4. Jarum pendeknya terletak di angka 7 ya. 7 agak lebih sedikit anak-anak. Itu adalah pukul 7 lebih 20. Sekarang untuk pukul 6 lebih 40 menit. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Ada pukul 6 lebih ya. Jadi jarum pendeknya itu di posisi angka 6 lebih sedikit anak-anak ya. Di sini jarum pendeknya kalau lebih 40 menit. Diingat, tadi kalau 15 menit di angka 3, untuk 30 menit di angka 6, sedangkan untuk 40 menitnya kita tambahkan lagi. Kalau di angka 7 itu lebih 35, di angka 8 baru 40 menit. Nah, ketemu di sini jarum panjangnya berada di angka 8. Sedangkan jarum pendeknya berada di angka di posisi angka antara 6 dan 7, agak mendekati angka 7 ya anak-anak. Oke, itu adalah pukul 6 lebih 40 menit. Sekarang untuk pukul 9 lebih 15 menit anak-anak. Nah, di sini coba kalian lihat. Di sini pukul 9.
Jadi jarum panjang di angka 9, agak lebih sedikit karena ada lebih 15 menit. Ingat, untuk lebih 15 menit jarum panjang itu ada di angka 3 ya. Untuk pukul 3 lebih 45 menit. Jarum pendek di sini ya terletak di antara 3 dan 4 ya di sini karena lebih 45 menit. Jarum pendeknya di angka 3 dan 4. Lalu jarum panjangnya kita cari 45 menit ya. Kalau angka 6 tadi 30 menit, jadi kalau 45 menit jarum panjangnya terletak di angka 9. Jarum pendeknya terletak di angka di antara 3 dan 4 yang agak mendekati ke 4 ya anak-anak di sini. Karena lebihnya 45 menit. Oke, itu jam yang menunjukkan pukul 3 lebih 45 menit. Untuk nomor 6 di sini ada pukul 10 lebih 10. Jarum pendeknya dulu ya anak-anak kita tentukan. Di sini ada pukul 10, jarum pendeknya di angka 10. Lalu lebih 10-nya kita cari ya. Kalau di angka 1 tadi 5 menit, di angka 2 itu lebih 10 menit. Jadi jarum panjangnya terletak di angka 2. Sehingga di sana kita lihat jam menunjukkan pukul 10 lebih 10 menit. Untuk yang nomor 7, pukul 6 tepat. Nah, kalau pukul 6 tepat, di sini jarum panjangnya pasti di angka 12 anak-anak. Tinggal kita menentukan jarum pendeknya di pukul 6, berarti jarum pendek di angka 6, sedangkan jarum panjang di angka 12. Itu adalah pukul 6 tepat. Sedangkan kalau pukul 6.30, di sini posisinya jarum pendeknya di antara 6 dan 7 anak-anak. Di tengah-tengah. Untuk jarum panjangnya, ingat kalau lebih 30 menit jarum panjangnya itu terletak di angka 6. Ini adalah jam yang menunjukkan pukul 6 lebih 30 menit. Sekarang untuk pukul 12 tepat. Jarum pendeknya di angka 12, sedangkan jarum panjangnya kalau tepat itu berarti jarum panjangnya di angka 12. Oke. Jadi jarum pendek dan jarum panjangnya di angka 12. Untuk nomor 10 jam 12 lebih 30. Nah, karena lebih di sini jarum pendeknya 12 agak geser ya, agak lebihan sedikit. Untuk jarum panjangnya itu kalau lebih 30 menit terletak di angka 6. Diingat-ingat ya anak-anak. Jadi kalau kita melihat lebih yang bisa jadi patokan ya, yang bisa jadi penunjuk kita itu kalau jarum panjang di angka 3 itu lebih 15 menit, di angka 6 itu lebih 30 menit, di angka 9 itu lebih 45 menit ya. Itu adalah yang perlu kita ingat. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Mulai pukul 00.00 sampai pukul 12.00. Dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12.00 siang adalah pukul 13.00. Pukul 13.00 dapat disebut pukul 1 siang anak-anak ya. Dengan demikian pukul 14 itu sama dengan pukul 2 siang. Coba kalian lihat gambar di bawah ini. Gambar di samping menunjukkan pukul 13. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 13 itu sama dengan pukul 1 siang. Sedangkan gambar di samping ini anak-anak menunjukkan pukul 14. Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Nah, di sini Ibu ada soal nih anak-anak. Siti bangun tidur pukul 5, lalu kemudian Siti mandi, ibadah dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 6 Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah itu adalah 1 jam anak-anak. Nah, sekarang kita coba jawab soal-soal berikut ya anak-anak. Di sini Siti mulai belajar di sekolah itu pukul 7. Diingat-ingat pukul 7. Sekolah selesai pukul 12. Lamanya Siti belajar, coba kalian hitung ya.
Mulai dari pukul 7 sampai pukul 12 itu ada berapa jam anak-anak? Kita hitung ya. Kita kurangkan saja. 12.00 dikurangi 07.00. Hasilnya adalah ada 5 jam anak-anak ya. Atau bisa kita hitung gini cara ngitungnya. Setelah pukul 7 pukul berapa anak-anak? Kita hitung pakai jari. Kita hitung pakai jari. Setelah 7 angka 8, lalu 9, 10, 11, 12. Nah, di sini ada 5 jari yang kebuka ya anak-anak. Jadi, di sini antara pukul 7 sampai pukul 12 itu adalah 5 jam lamanya. Untuk nomor 2, pukul 15 sama dengan pukul berapa? Ya, pukul 3 sore anak-anak. Pukul 5 sore ditulis dengan angka berapa anak-anak? Ya, 17.00. Siti mulai belajar pukul 19.00. Siti selesai belajar pukul 21. Siti belajar selama berapa jam? Kita kurangkan 21 kurangi 19 anak-anak. Hasilnya berapa anak-anak? Ada 2 jam ya anak-anak. Atau bisa kita cari dengan menghitung biasa pakai tangan anak-anak. Setelah pukul 19 pukul berapa anak-anak? 20. Setelah 20 21. Nah, ada 2 jari. Berarti di sini lamanya belajar selama 2 jam anak-anak. Yang nomor 5, pukul 3 sore Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji. Nah, dari pukul 3 sampai pukul 5 sore itu berapa jam anak-anak? Setelah pukul 3 pukul 4, setelah pukul 4 pukul 5. Jadi lamanya ini ada 2 jam anak-anak. Sampai sini sudah paham? Semoga latihan soalnya bisa menambah pemahaman kalian ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.